Karim? Karim ada? Oh enggak, monitor. Siapa yang mau pimpin doa? Iya silahkan Karim, pimpin doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Iya karena iya karena stain Oke, terima kasih Karim, luar biasa pagi ini, semangat ya anak-anak. Hari ini kita akan Bapak share screen dulu ya, izin share screen supaya anak-anak tahu bagaimana pertama awalnya ya. Baik. Iya. Udah kelihatan anak-anak? Udah Pak. Oke. Ini kelihatan apa? Lihat apa ini anak-anak? WhatsApp. Ini ada di bawah nih, di bawah anak-anak sudah Bapak bagikan di grup. Bentar, Bapak kecilkan dulu. Nah, di sini ada di bawah ada. Nah, silakan buka materinya, klik di sini. Nah, lalu kita diarahkan ke sini ya. Nah, baik. Kebaca ya. Iya, siapa yang mau baca nih? Dari sini. Nah, daftar hadir. Oke, Arli, silakan Arli dibaca di bawah langsung materinya ya. Kalau yang atas mah ini nggak usah ya. Ini pembukaan. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisis cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, ya. Nah, sebelum belajar anak-anak sudah mandi, sarapan ya, berdoa. Nah, ini di sini daftar hadir seperti biasa ditulis nama misalkan Karim ya. Lalu kelasnya dicentang, lalu kata kuncinya seperti biasa, lalu next, nanti daftar hadir anak-anak akan masuk ke email Bapak. Baik. Silakan Arli dibaca di sini. Ya, silakan. Luar biasa. Oke, Siti dulu atau Siti Aisyah. Siti atau Arli? Iya, Arli. Silakan Arli. Tuhan yang Maha Esa menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam dan berbagi ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh satu sama lainnya. Baik. Ya, sebentar ya, Bapak lihat dulu recordnya. Ngerekam. Iya, ngerekam ya. Bentar ya. Nah, Tuhan yang Maha Esa ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk hidup yang ada di dunia ini sangat beraneka ragam, sangat banyak sekali ya, dan berbagai ciri khasnya yang tidak dimiliki oleh satu sama lain ya, berbeda di satu sama lain. Baik. Ini gambar apa Arli? Cicak. Cicak. Baik, lanjutkan Arli bacanya. Cicak akan memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya jika dalam keadaan terdesak. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh lagi. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya ini disebut dengan nama autotomi. Oke, jadi kalau ada dalam terdesak, dalam ada ketakutan, cicak ini akan memutuskan ekornya. Fungsinya untuk apa ya? Yaitu untuk mengelabui. Karena ketika, pernah nggak lihat ekor cicak putus? Pernah nggak? Pernah? Pernah. Bagaimana cicak si ekor cicak itu bagaimana? Ya. Jadi ekor cicak itu hidup ya, aceleng-acelengan. Jadi apa? Ketika putus,
si ekor tersebut loncat-loncat gitu. Jadi mengelabui musuhnya. Jadi yang dikejar itu adalah ekornya gitu. Maksudnya ke sana ya. Nah, penyesuaian itu disebut autotomi untuk cicak ya. Jadi cicak bisa mengelabui musuhnya jika dalam keadaan terdesak. Walaupun ekor cicak putus, nanti akan tumbuh kembali kayak kuku ya. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya disebut dengan namanya autotomi. Ulangi Karin. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya disebut apa, Karin? Autotomi. Autotomi ya. Ketika ekor cicak putus, maka si ekornya itu akan loncat-loncat sehingga yang menerkam atau menyergap atau memburu cicak akan beralih ke ekornya. Padahal itu untuk mengelabui. Itu istilahnya namanya autotomi. Kemampuan cicak dalam memutuskan ekornya. Baik. Siapa selanjutnya nih? Silakan Siti Aisyah. Gambar apa ini Siti Aisyah? Bunglon. Bunglon. Baik, silakan dibaca Siti. Ciri khusus dari bunglon mampu mengubah warna kulit tubuhnya sebagai suatu tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya yang ada di sekitarnya. Dengan kemampuan inilah kulit bunglon bisa apa ya? Bisa terputus ya. Kalimatnya terputus. Ini kalau bunglon itu jadi intinya bisa berubah warna. Jadi kalau misalkan jatuh bunglon itu ke tanah, maka dia akan berubah warna seperti tanah. Kalau dia hinggap di dedaunan, maka bunglon ini warnanya berubah menjadi seperti daun, akan hijau. Kalau bunglon ini nempel di pohon dengan warna pohonnya coklat, maka bunglon tersebut warnanya berubah menjadi seperti pohon menjadi coklat. Nah, kemampuan itu disebut apa anak-anak? Ada yang tahu? Bunglon dalam menyesuaikan dalam lingkungannya disebut, iya ditulis Bapak kemarin mungkin terputus ya, kehapus. Namanya mimikri. Silakan ditulis ya. Mimikri ya. Jadi bunglon itu bisa merubah warna sesuai dengan warna tubuhnya, tempat tinggalnya akan berubah, disebut mimikri. Apa Sabrina? mimikri. Oke, terima kasih. Nah, Sabrina, coba siapa yang mau baca ini? Sabrina, silakan. Gambar apa ini? Kelelawar. Silakan dibaca Sabrina. Kelelawar. Kelelawar mampu memancarkan bunyi, memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidung. Dibuka mic-nya Sabrina. Sabrina terputus. Silahkan. Siap Hirya, silahkan diulangi. Kelelawar mampu memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut atau hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nantinya dipantulkan ke benda-benda, misalnya pada cabang pohon atau juga ekolokasi. Iya, baik ya, luar biasa ya. Jadi memang betul ya, setiap makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang berbeda satu sama lainnya untuk beradaptasi di lingkungannya. Ini kelelawar ini sangat hewan yang sangat luar biasa ya. Kelelawar mampu memancarkan bunyi.
Jadi yang memiliki frekuensi yang tinggi melalui mulutnya, ya, melalui mulutnya, ya, bukan telinga, ya, melalui mulut atau hidungnya. Oh, jadi dia bisa memancarkan bunyi yang memiliki frekuensi tinggi melalui mulut dan hidungnya. Bunyi yang dihasilkan tersebut nanti dipantulkan ke benda-benda, pohon, cabang pohon, dedaunan, dia mantul suaranya. Sehingga atau bisa juga serangga di sekitarnya, ya. Jadi si suara yang dipancarkan oleh bunyi kelelawar dari hidung dan mulutnya itu akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Kalau misalkan mantul ke serangga, dari serangga dia mendeteksi, oh iya, di sini ada serangga. Oh iya, ini di sini pohon. Oh, di sini ada daun. Jadi, nah, kelelawar kemampuan ini bisa disebutnya adalah apa, Siti Aisyah, Firya? Kemampuan kelelawar bisa memancarkan ekolokasi. Pinter Kalista, ya. Jadi kelelawar bisa memancarkan bunyi memiliki frekuensi yang sangat tinggi melalui mulut dan hidungnya, lalu bunyi dihasilkan itu dipantulkan ke benda-benda. Nah, kemampuan kelelawar ini disebut kemampuan ekolokasi. Bapak ulangi lagi. Kalau kemampuan cicak disebutnya tadi apa? Autotomi. Kalau kemampuan bunglon merubah warna? Mimikri. Pinter. Kalau kelelawar disebutnya apa? Kemampuan mengeluarkan ekolokasi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini gambar apa nih? Ular. Iya, siapa yang mau baca nih? Iya, yang lainnya. Coba silakan Kalista dibaca. Ini ular kobra. Ular memiliki bisa, ada juga yang tidak. Bisa ular fungsi untuk melindungi diri dan bertahan hidup. Ular juga bisa memakan mangsanya yang berukuran lebih besar darinya. Selain itu, ular pun bisa mengganti bentuknya. Iya, luar biasa, ya. Ular itu ada yang berbisa, ada yang tidak berbisa. Bisa di sini artinya apa? Coba ke bahasa Indonesia dulu. Kita bahas IPA tapi bahasa Indonesia dulu. Bisa ini artinya apa di sini? Racun. Pinter, ya. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia, bisa itu ada dua artinya. Bisa ular. Nah, bisa ular itu artinya racun ular. Atau bisa dapat. Bisa di sana mampu. Jadi bisa dengan kata dan huruf yang sama, dibacanya juga sama, artinya ada dua arti. Bisa yang artinya racun, ada yang bisa artinya mampu. Misalkan, bisa ular berbahaya, artinya racun ular berbahaya. Satu lagi kalimatnya, saya bisa berenang. Nah, di sana bisanya artinya mampu atau dapat. Saya dapat berenang, saya mampu berenang, saya bisa berenang gitu. Jadi bisa ada dua artinya, ada racun dan ada mampu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi si ular ini tadi dikatakan kata Firya bisa mampu, ya, mampu memakan mangsanya yang lebih besar. Ularnya kecil tapi bisa makan domba, bisa makan sapi mungkin, buaya bisa ditelan. Jadi si mulutnya itu bisa elastis atau membesar, ya. Bahkan dia akan memangsa mangsanya dengan bulat-bulat ditelannya. Telur juga lep ya. Coba lihat di Discovery Learning, ya, di YouTube, bagus.
cara bagaimana ular ini memangsa hewan buruannya ya. Bahkan dia bisa memangsa hewan yang begitu besar, menelan bulat-bulat ya. Jadi kembali lagi, ular itu berbisa atau memiliki racun, memiliki bisa ya, dan bisa memangsa hewan yang memiliki tubuh lebih besar daripada ular tersebut ya. Lalu kemudian yang ketiga, ular itu bisa mengganti kulitnya ya. Jadi kalau sudah ganti kulit, mohon dimatikan. Berganti kulit maka akan kembali mengkilat lagi ya. Sebentar, mana tadi ya mengkilat lagi si ininya. Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi tadi ular memiliki bisa, memiliki racun. Silahkan Aira ini coba gambar apa ini Aira? Unta. Baik, siapa yang mau baca ini? Unta. Iya, silahkan Aira dibaca ya. Untanya. Unta itu bisa apa? Pada punggung utama terdapat bagian yang menggembung, di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punggung. Lemak adalah cadangan makanan sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa ia makan dan minum. Baik ya. Terima kasih Aira. Nah, jadi di unta itu memiliki punduk ya. Punduk. Nah, punggung. Pada punggung unta terdapat bagian menggembung. Nah, ini. Di mana bagian ini berisi lemak ya. Terus katanya si lemak ini bisa menyimpan energi ya buat dia. Jadi meskipun dia berjalan berpuluh-puluh kilo di padang pasir yang begitu panas, tidak ada air, tidak ini, dia tetap berjalan ya, tidak haus karena menyimpan cadangan air di punduk tersebut ya. Nah, lemak adalah cadangan makanan. Lemak adalah cadangan makanan, cadangan minuman sehingga unta mampu bertahan hidup selama beberapa hari tanpa makan dan minum. Jadi kan dia berjalan di padang pasir yang jauh tanpa makanan, tanpa minuman. Nah, inilah kelebihan unta bisa bertahan hidup tanpa makan dan minum karena unta memiliki punggung yang menggelembung yang berisinya lemak dan di dalamnya adalah cadangan makanan dan minuman untuk bertahan hidup berhari-hari. Jadi dia mampu berjalan sejauh beberapa kilometer tanpa makan dan minum. Luar biasa ya. Nah, jadi unta ini memiliki punggung yang berisi yang menggelembung yang berisi lemak. Baik. Nah, ini gambar apa anak-anak? Iya, apa Sabrina? Gambar apa Sabrina? Bebek. Nah, coba siapa yang mau baca ini bebek? Iya, silahkan Naila Nur. Bebek memiliki kaki yang berserabut menjadi lebih mudah dan lebih leluasa. Bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makan di dalam air dan rumput. Pada punggung yang disebut lemak punggung. Lemak adalah cadangan makanan hingga Baik. Terima kasih Naila Nur. Coba baca sekali lagi sama Naila Yusra.
Naila Yusro nggak ada. Baik. Baca sama siapa? Nazwa Putri. Silahkan Nazwa Putri baca. Bebek memiliki kaki yang berseluput. Fungsi dan fungsi yang berseluput ini untuk pergerakan di air menjadi lebih mudah dan lebih leluasa. Iya. Selain memiliki kaki yang berseluput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makan. Di dalam air dan lumpur pada punggung utama terdapat bagian yang mengembung di mana bagian ini berisi lemak yang disebut dengan punuk. Lemak adalah cadangan makanan sehingga kenapa unta karena sebentar. Ini loncat ya. Ini mah membahas unta. Baik, ini harus dihapus nanti ya. Ada kesalahan. Baik, sampai sini. Terima kasih Naswa ya. Nah, bebek ini memiliki kaki yang berselaput. Jadi di antara kaki dan jari-jarinya ada selaputnya ya, kayak kain gitu ya. Fungsi dari kaki yang berselaput ini untuk pergerakan di air menjadi mudah ya. Makanya paranti berenang di lautan orang memakai ada alatnya berenang seperti kaki bebek ya, supaya mudah berenang. Lebih mudah dan lebih leluasa. Selain memiliki kaki yang berselaput, bebek juga memiliki paruh yang bentuknya khusus untuk mencari makanan di dalam air dan di dalam lumpur. Jadi ketika kaki-kakinya mencakar-cakar lumpur di dalam air, si paruh bebek bisa menyelam ke dalam untuk mencari makanan. Ya, itu sampai sana ya. Ini maaf loncat ke sini yang bacaan unta ya. Jadi ciri khas ini, saya bahas sekali lagi. Bebek memiliki ciri khas apa? kaki yang berselaput. Pinter Sabrina. Bebek memiliki ciri khas kaki berselaput. Kalau unta, ayo siapa? Memiliki ciri apa? Sama bagian punuk. Bagian punuknya ya, memiliki punuk berlemak. Baik. Kemudian ular memiliki apa? Bisa ya. Bisa racun ular. Baik. Kalau ini kelelawar mampu memancarkan bulu mantulkan yang pintar. Apa itu namanya? Kemampuan apa? ekolokasi. Pintar Siti Aisyah. Ekolokasi. Baik, ini kalau bunglon. Dia bisa apa? Merubah warna kulit tubuhnya sebagai cahaya. Apa namanya? Mimikri. Pinter. Baik, satu lagi ini cicak bisa apa? Memutuskan ekornya. Namanya apa? Autotomi. Baik, sudah bisa ya. Nah, sekarang anak-anak ada kuis. Nah, kuisnya caranya begini anak-anak, tolong perhatikan. Nah, ini tinggal diklik gambar mulainya. Nah, caranya ya. Maha perhatikan. Nah, ini klik mulai. Perhatikan ya. Klik mulai. Muter. Nah, lalu anak-anak klik yang ini, yang jangkar 4 ini, klik supaya membesar. Nah, jadi besar begini. Kelihatan anak-anak? Kelihatan Lalu anak-anak tarik. Misalkan ini cicak mau dipasang di mana? Mau di sini. Misalkan ini cicak tadi apa ya kemampuannya? Autotomi. Autotomi, simpan di sini. Plek.
gitu. Misalkan ular di ini kaki berselaput, misalkan ekolokasi di sini ya. Misalkan di sini bebek misalkan ya. Ini misalkan aja. Nah, contoh. Nah, gitu ya. Nah, kalau sudah kirim jawaban. Paham? Paham, Pak. Oke, kirim jawaban, tunggu. Nah, salah, betul, betul. Nah, udah itu, tunggu nilainya 2. Nah, lalu kalau sudah gini, anak-anak klik papan peringkat. Klik papan peringkat, tulis namanya. Misalkan namanya Ujang. Ya, lalu enter. Enter. Nah, gitu ya. Oh, Rapi Yusuf udah ngisi. Benar semua ya. Silahkan dikerjakan, dibuka di apa? Di apa tuh? Di blog Bapaknya ya. Sudah tampil di WA, silahkan dibuka. Selamat belajar anak-anak. Nanti mungkin untuk IPA yang selanjutnya mungkin anak-anak terlalu capek. Nanti kita bahas di lain waktu. Sekarang itu saja dulu. Kita tutup Google Meet ini dengan bacaan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi sebelumnya tutup lagi sama Karim. Silakan Karim. Tutup berdoanya, pimpin teman-temannya untuk berdoa penutup belajar. Silahkan baca Al-Fatihah dalam hati dipimpin oleh Karim. Silahkan Karim. Berdoa mulai.